Simone jelas agak malu, katanya Marotta. Kami memberinya waktu untuk mengakhiri makan malam dan saya harus katakan dalam hal ini ketepatan waktu dan intuisi di pihak Piero Ausilo. Jadi Ausilo punya peranan paling penting. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A, video yang gue buat untuk cerewetin klub favorit gue yang Scudetto-nya ada di tangan trio penyerang paling hot di Italia saat ini. Berardi di sisi kanan, Scamacca sebagai penyerang tengah, dan Raspadori yang bisa main di sisi kiri, bisa bermain di belakang striker. Tiga penyerang muda Italia ini, ya Berardi nggak muda sih, tapi ya mereka adalah trio maut di Italia saat ini. Dan nasib Inter ada di tangan mereka, nasib kita ada di tangan mereka, teman-teman. Isu yang gue baca ya, isu yang entah, itu benar-benar isu sih. Isu antar netizen di Italia bilangnya begini: pemiliknya Sassuolo itu Milanisti berat, Milanisti garis keras. Makanya Berardi itu berapa kali ditawar Inter nggak dilepas-lepas ya, karena dia nggak studi Berardi ke Inter gitu ya. Dan konon katanya pertandingan ini akan dilepas begitu saja, mengikuti instruksi dari dari si pemilik klub Sassuolo. Tapi dari sisi pemain-pemainnya, Berardi, wow, Interista. Kemudian ada Raspadori, jelas-jelas itu fans Inter. Kemudian ada Scamacca yang sekarang diincar Inter, begitu juga Fratesi. Jadi unsur Internya sangat kuat banget di pemain-pemain Sassuolo, tapi kepalanya yang pemilik klubnya Milanisti. Semoga fair, tapi sayangnya Sassuolo baru dibantai sama Napoli 6-1 nih. Semoga ini deh, semoga mereka main serius dan bisa ngasih keajaiban. Terus apalagi ya yang menarik, ada ini nih, wawancara Marotta dengan nama akunnya DAZN, itu acara televisi kali ya, tapi ada di Twitter DAZN. Dia bilang gini, waktu Simone Inzaghi ketika ditelepon oleh Marotta ditawari untuk jadi pelatih Inter, saat itu Simone Inzaghi lagi makan malam sama Lotito. Tapi pertama-tama Inter juga memikirkan mengevaluasi Max Allegri, katanya si Marotta begitu. Hal itu diungkapkan oleh Marotta dalam sebuah wawancara dengan DAZN. Ya, saya harus mengatakan yang sebenarnya, kontak telah dibuat. Jadi dibuat dengan Allegri juga. Dan kami juga tidak membayangkan sebelumnya akan ada Simone Inzaghi. Jadi kami menghubungi Allegri saat itu karena dia free, kontraknya berakhir dengan Juve, bebas gitu ya, dan dia punya profil yang menarik. Tapi kemudian insting kami dengan Ausilo mengatakan lebih baik Inzaghi saja. Dan akhirnya dia menghubungi Inzaghi dan saat itu sedang makan malam untuk perpanjangan kontrak. Simone jelas agak malu, katanya Marotta. Kami memberinya waktu untuk mengakhiri makan malam dan saya harus katakan dalam hal ini ketepatan waktu dan intuisi di pihak Piero Ausilo. Jadi Ausilo punya peranan paling penting untuk penentuan Inzaghi ini. Dan apa yang kemudian membuat kami mengambil keputusan dan membuatnya menandatangani perjanjian dengan sangat cepat adalah dengan seorang manajer, seorang presiden seperti itu tentu saja tidak memahaminya sebagai hal yang kasar. Oh, jadi si Marotta ngomong bahwa kejadian ini, yang begitu cepat ini, menurut Marotta, Lotito tidak akan sakit hati karena banyak yang isu bahwa Lotito marah besar sama Simone Inzaghi dan merasa Inter menikung dan lain sebagainya. Kalau menurut si Marotta ini murni profesionalisme. Di sisi lain saya mengatakan bahwa ini yang paling penting. Mungkin ini kalimat yang membuat Simone Inzaghi juga tergiur. Di sisi lain saya mengatakan bahwa seorang pelatih atau pemain bila tinggal terlalu lama dalam sebuah tim itu tidak baik. Dan dalam kasus ini Simone Inzaghi menghabiskan 20 tahun sebagai pemain dan pelatih Lazio. Butuh pengalaman baru demi perkembangan karirnya si Simone Inzaghi. Dan itulah yang akhirnya membuat Inzaghi membelok ke Inter. Itu berita yang menarik hari ini. Selebihnya gue belum baca ada berita menarik. Kalau gue jujur, pencapaian Inzaghi cukup baik dengan 2 gelar domestik, Super Italia dan Coppa Italia. Walaupun akhirnya mulai ada kabar bilang, ya itu mah jago Piala Coppa Italia doang, gak pernah Liga. Ya dia masih muda. Pioli, lihat dong Pioli,
Dia udah gagal di Fiorentina, gagal di Lazio, gagal di Inter, di Milan juga sempat terseok-seok, tapi pada akhirnya sekarang Milan kuat banget. Mau gimana pun juga kita harus mengakui Milan kuat banget, karena dengan skuad yang seperti itu, walaupun menangnya juga aneh-aneh, tapi buktinya ya bisa aja gitu. Ini Milan tuh dalam beberapa pertandingan terakhir lawan Lazio menang, Fiorentina menang, itu sulit banget. Inzaghi masih belum ada konsistensi seperti yang Pioli bawa kepada Milan, tapi dengan usianya yang muda, gue yakin Inzaghi akan ada di titik yang bahkan Marotta juga bilang di usia yang sama dengan Ancelotti, Allegri, Simone Inzaghi bisa berada dalam level yang lebih tinggi dari itu. Dan menurut gue iya sih. Dan gue juga sempat diskusi sama teman-teman Juventini, ya teman Juventini aja menyesal kok memecat Pirlo. Pirlo di tahun pertamanya juga dapat Coppa Italia dan Super Italia, tapi ternyata dipecat, dan ketika akhirnya ganti Allegri, ternyata Allegri tidak lebih baik dibandingkan Pirlo. Sepak bola sudah berubah, zamannya udah berubah, dan Simone Inzaghi salah satu pelatih muda terbaik menurut gua. Oke deh, balik lagi ke peluang Scudetto. Menurut teman-teman gimana? Optimiskah Sassuolo akan bermain serius? Gue pengen denger dong teman-teman, kalau Inter Scudetto, teman-teman mau ngapain sih? Punya nazar nggak sih? Punya hal-hal baik? Kalau Inter Scudetto, gue mau ngasih makan anak yatim, gue mau berhenti ngerokok, gue mau rajin olahraga. Teman-teman ada yang nazar kayak gitu nggak? Walaupun sebetulnya ya, yang namanya nazar itu bukan gue mau nazar traktir teman, bukan gitu. Gue mau nazar kalau Inter menang lari pulang ke rumah jalan kaki. Nazar tuh harusnya sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan untuk orang lain, kayak nazar ngasih makan gitu, nazar lebih rajin ibadah. Nah itu nazar kayak gitu, bukan nazar terus gue mau lari keliling stadion 100 kali, ya itu bukan nazar, itu mah seneng-senengan doang. Kalau teman-teman di sini punya janji apa, terserah mau nazar atau enggak. Kalau Inter sampai Scudetto, teman-teman ingin melakukan apa? Ada hal-hal yang teman-teman rencanakan kalau Inter Scudetto? Silahkan, boleh di kolom komen, tapi kalau bisa dicoba di IG story atau di Twitter boleh mention gue, nanti gue retweet, kalau di IG story namanya apa sih? Gue repost. Nanti kalau ternyata Inter Scudetto, gua baca-bacain itu satu-satu yang ternyata teman-teman punya nazar apa, gua tagih. Silahkan tulis di kolom komen sekali lagi, atau di tweet mention gua, atau di IG story teman-teman punya janji apa kalau Inter Scudetto, nanti gua repost. Terus nanti kalau ternyata Inter Scudetto beneran, gua bacain satu-satu, gua tampilin di YouTube. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.